Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Yofian Hakim Prayogane, NIM A7101801399 dari kelas A mata kuliah perakitan komputer. Dalam video ini saya mau membuat tutorial merakit perangkat komputer melalui IT Essential Virtual Desktop, di mana dalam penggunaan software ini nantinya akan merakit komputer yang secara virtual. Video ini sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perakitan komputer. Oke, untuk lanjut dari videonya, mungkin bisa langsung kita mulai. Ini sudah ada tampilan dari IT Essential Virtual Desktop yang sudah saya install dari Psikologi. Nah, ini dalam software ini kita bisa merakit melalui virtual. Oke, langsung saja yang pertama yaitu ini tampilan dari power supply atau sebuah di sini ditampilkan kotak CPU yang belum terpasang komponen, jadi nanti kita rakit di sini. Yang pertama untuk perakitan komputer yaitu adalah power supply. Nah, untuk memasangnya itu bisa diseret ke dalam sini, dipaskan ke bagian atau tempatnya. Nah, untuk mengaturnya itu bisa diklik putar ini agar bisa sesuai tempatnya. Kalau sudah, kita klik tanda anak bawah di sini, install. Nah, terkait fungsi dari power supply di sini merupakan box atau kotak yang berisi kabel atau suatu tegangan yang nantinya akan menyalurkan ke perangkat keras atau komponen-komponen yang ada di dalam kotak CPU. Untuk selanjutnya, setelah kotak box power supply terpasang, di sini kita pasangkan skrup ke sini, kita seret ke ini. Nah, kalau udah kita oke. Kemudian kita pindah ke motherboard. Nah, untuk motherboard sendiri di sini merupakan papan atau panel yang mana yang digunakan untuk penempatan komponen-komponen yang ada pada kotak CPU. Itu yang pertama, ada di sini RAM. Kita pasangkan RAM di sini, kemudian kita atur. Ketika sudah sesuai, kita klik install. Kemudian jangan lupa kita menutup kunci dari soket RAM. Nah, untuk RAM sendiri itu digunakan untuk menyimpan data atau penyimpanan data sementara, namun juga untuk menyimpan data ke memori utama RAM. Di sini RAM-nya ada 2.
selain menyimpan data di sini dalam RAM, apabila ada lebih dari satu itu bisa mempercepat kinerja dari komputer. Kita kunci. Nah, setelah memasang RAM, kita lanjut ke pemasangan CPU atau prosesor. Kita seret ke sini, kemudian kita atur untuk posisinya. Ketika sudah pas, langsung jadi untuk CPU sendiri itu sebagai otak sistem dari komputer. Ketika sudah dipasang, berarti kita klik kunci ini, kemudian agar tidak terlepas. Kemudian di sini ada thermal compound. Kita berikan ke CPU ini atau prosesor. Nah, nanti otomatis akan memberikan seperti pasta yang mana gunanya itu untuk menghantarkan nanti konduksi panas ke heatsink. Nah, setelah diberi thermal compound itu dipasangi yang namanya heatsink. Heatsink ini bentuknya seperti kipas yang berfungsi untuk pendinginan hasil panas dari prosesor saat komputer itu digunakan. Jadi mengurangi panas yang ditimbulkan dari CPU atau prosesor. Dan ini kabelnya kita pasangkan, atur posisi. Nah, setelah ini kita melakukan install motherboard. Kita klik di sini. Nah, kita atur posisi motherboardnya. Nah, kalau belum presisi nanti tidak bisa dipasangkan. Kemudian di sini kalau sudah bisa berarti motherboard ini diberi skrup. Kita seret saja, nanti otomatis akan terpasang. Selanjutnya itu ada adapter CAT. Nah, di sini beberapa komponen berupa adapter yang berbentuk CAT. Nah, di sini untuk pertama yaitu untuk pemasangan NIC. NIC sendiri singkatan dari Network Interface Komputer, yang mana NIC ini nantinya akan sebagai jembatan komputer ke dalam sebuah jaringan. Di sini kita beri skrup, kemudian di sini ada wireless NIC yang juga menjadi penghubung antara komputer ke sebuah wireless. Kasih skrup juga. Kemudian di sini ada video adapter. Nah, video adapter sendiri nantinya dia akan membaca dalam bentuk fisik itu CD atau DVD. Kita berikan skrup. Nah, ketika sudah berarti kita langsung ke internal drive. Nah, internal drive sendiri ini sebagai pemasangan soket-soket input yang ada di bagian depan dari kotak CPU. Yang pertama itu ada hard disk drive. Nah, hard disk drive ini berfungsi untuk menyimpan data dalam bentuk CD. Kita paskan. Nah, jadi untuk di sini sebagai penerjemah dalam bentuk
CD. Kita berikan segroup juga. Kemudian di sini ada optical drift. Optical drift sendiri itu juga seperti menyimpan data ke dalam sebuah CD. Kemudian kita lanjut ke drive eksternal. Nah, di sini ada optical drive yang tadi berfungsi sebagai penerjemah data dari CD atau DVD. Di sini kasih group, dan di sini ada floppy drive. Itu hampir sama membaca dengan data format CD. Kita paskan. Nah, kita kasih ini cukup. Oke, sudah selesai untuk pemasangan drive eksternal base. Kemudian selanjutnya itu internal kabel, ya, kabel internal. Di sini merupakan kabel dari power supply untuk ke komponen-komponennya. Yang pertama itu ini sebagai tegangan khusus pemberian ke motherboard. Di sini kita posisikan. Kemudian ini ke sini. Ini juga sebagai pemberian tegangan khusus yang mengarah ke motherboard. Ini merupakan kabel ke sini. Kita paskan. Nah, di sini ada seperti garis yang agak timbul, itu di sini kita paskan, kita atur. Ini kabel, ini merupakan kabel dari power supply ke optical drive untuk memberikan tegangan ke optical drive. Di sini tempatnya. Kemudian ini ke floppy, tegangan dari, maksudnya tegangan ke floppy disk, kita berikan di sini, kita atur, sesuaikan. Kemudian untuk kabel yang ini sebagai daya untuk video adapter. Nah, untuk pemberian tegangan ke komponen sudah, berarti lanjut ke pata kabel. Pata kabel ini sebagai konektor power supply. Kita seret ke sini, kita atur. Kemudian ini masuk ke si hard disk, ini ke sini, kita atur. Nah, untuk
kabel floppy di sini untuk memberikan penghubung motherboard ke floppy. Berarti ini ke floppy, kita posisikan. Kemudian kabel SATA. Nah, perhatikan posisi dari kabel SATA sendiri. Kabel SATA ini untuk menghubungkan motherboard ke video adapter. Kita posisikan. Nah, selesai untuk pemasangan internal kabel. Kemudian selanjutnya yaitu eksternal kabel. Sebelum ke eksternal kabel, kita berikan casing dari kotak CPU. Di sini kita seret ke sini. Kemudian kita berikan skrup. Nah, selanjutnya itu ada eksternal kabel yang mana di software ini terdapat monitor. Kita seret monitor, kita posisikan. Nah, kemudian untuk keyboard kita pasang di sini, kita posisikan posisi yang sesuai. Kemudian ada mouse. Selanjutnya itu ada kabel USB, bisa dipasangkan di sini. Kemudian ada kabel Ethernet. Kabel Ethernet sendiri ini menghubungkan komputer ke sebuah jaringan agar mendapatkan jaringan. Dan di sini ada juga wireless antena, di mana nanti untuk penyambungan wireless ini sebagai pencari dari jaringan itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada kabel power. Itu tempatnya di sini, kita posisikan. Nah, ketika sudah dipasang semua, mulai dari power supply, motherboard, dan adapter, internal kabel drive eksternal, internal kabel, eksternal kabel, nanti akan otomatis tampilan di software ini akan seperti ini. Berarti itu sudah selesai, kita rakit. Kita klik OK. Nah, itu mungkin tutorial dari memasang perakitan komputer melalui software IT Essential Virtual Desktop sebagai pengganti tugas mata kuliah perakitan komputer untuk ujian akhir semester. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Mungkin kurang lebihnya ada salah-salah kata atau salah dalam penerjemahan komponen, itu menjadi evaluasi dan sebagai monitoring untuk saya ke depan dalam belajar perakitan komputer. Terima kasih.
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.